Yang pertama ada Murim no Jin yang menceritakan tentang Jin Taekyung, seorang pemburu hunter level rendah yang terjebak di dunia game VR bernama Murim, sebuah dunia seni bela diri tradisional Korea. Setelah menguasai seni bela diri di sana, kekuatan itu terbawa kembali ke dunia nyata, memberinya keunggulan dalam profesinya dan memicu petualangannya untuk kembali ke Murim. Yang kedua ada Solo Max Level Newbie, menceritakan Kang Jin Hyuk, satu-satunya pemain veteran yang berhasil menyelesaikan game Tower of Trial sebelum game itu menjadi kenyataan. Kini semua orang harus menaklukkan menara itu untuk bertahan hidup, dan Jin Hyuk yang tahu seluk-beluk permainan menjadi satu-satunya newbie level maksimal yang memanfaatkan pengetahuan gamenya untuk bertahan dan naik ke puncak. Yang ketiga ada A Disaster Class Hero Has Returned, menceritakan tentang Kim, seorang pahlawan kelas bencana yang dikhianati dan dibuang oleh rekan-rekannya. Ia hidup di dunia tanpa monster dan menemukan kehidupan baru di sana, lalu mendapatkan kesempatan kedua untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki kesalahannya serta mencegah kehancuran dunia yang terjadi di awal cerita. Yang keempat ada Swordmaster Yong Son yang menceritakan tentang Jin Hun Sandel, putra bungsu dari Swordmaster, klan terhebat di kontinen, dan merupakan anak paling tidak berbakat di sejarah klannya. Setelah diusir dengan menyedihkan dan bertemu dengan menemui akhir yang tidak ada artinya, dia diberikan kesempatan lainnya. Yang kelima ada Mercenary Enrollment yang menceritakan tentang Lee Jin Yu, seorang anak berusia 8 tahun yang kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan pesawat terdampar di negara asing. Ia terpaksa menjadi tentara bayaran demi bertahan hidup. Yang keenam ada Revenge of the Iron Blood Hound yang menceritakan tentang Fikir, protagonis cerita ini yang dituduh membantu para iblis dan dieksekusi. Alih-alih mati, ia terbangun dengan kesempatan kedua untuk hidup. Bersumpah untuk membalas dendam, Fikir mulai menulis ulang takdirnya. Yang ketujuh ada Return of the Flowery Mountain Sect yang menceritakan tentang Chung Myung, murid ke-13 dari sekte Gunung Bunga Besar, salah satu dari 3 pendekar pedang hebat. Orang suci pedang bunga plum mengalahkan Chun Ma yang telah membawa kehancuran dan kekacauan ke dunia. Yang ke-8 ada Player Who Returned 10,000 Years Later yang menceritakan tentang Kang Wo, manusia yang terjebak di neraka selama 10.000 tahun. Di sana ia menguasai kekuatan iblis dan jadi makhluk terkuat. Setelah berhasil kembali ke bumi, ia mendapati dunia sudah berubah dengan adanya player, dungeon, 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 ya apalah itu, aku nggak bisa nyebutinnya, dan monster. Yang ke-9 ada Economist Genius Swordmaster yang menceritakan tentang Sihon, anak miskin jenius yang masuk akademi bergengsi, lalu mengasah bakat luar biasanya dalam pedang dan sihir sambil menghadapi rival, tantangan, dan misteri besar di dunia. Yang ke-10 ada Nino Machine menceritakan tentang Jeon Yeon, seorang pangeran klan iblis yang lemah dan saling direndahkan. Hidupnya berubah saat ia mendapat teknologi Nino dari keturunannya di masa depan yang memberinya kekuatan luar biasa untuk bertahan, berkembang, dan
filmnya menantang dunia bela diri. Intinya manhwa ini menceritakan kisah kultivasi, material arts, dan sentuhan teknologi masa depan. Yang ke-11 ada Traveling with the God yang menceritakan tentang Kim Yoo-won, seorang pejuang yang gagal menyelamatkan dunia dari kehancuran. Dia mendapat kesempatan kedua dengan kembali ke masa lalu, membawa semua pengalaman dan kekuatan, lalu berjuang untuk naik level bersama para dewa demi menghentikan bencana. Buat kalian yang suka MC overpower, ini sangat cocok untuk dibaca ya. Yang ke-12 ada El-Cid yang menceritakan tentang Ji-woo, pemuda berhati baik dengan kekuatan super cepat, yang bertemu dengan Gaiden, Awakener terkuat yang terjebak dalam tubuh kucing. Bersama-sama mereka menghadapi musuh kuat, melindungi orang lain, dan perlahan mengungkap dunia rahasia para Awakener. Yang ke-13 ada The Heavenly Demon Cannot Live a Normal Life. Intinya, manhwa ini menceritakan kisah Raja Iblis overpower yang mencoba hidup normal setelah reinkarnasi, akan tetapi takdir membawanya ke jalan penuh pertarungan. Yang ke-14 ada The Next Level Hero Will Return, menceritakan tentang putra mahkota Davi yang koma setelah diracuni. Jiwanya terbawa ke dunia roh tempat para pahlawan legendaris melatihnya selama ribuan tahun. Setelah bangun, dia kembali ke tubuhnya dengan kekuatan luar biasa dan bersumpah membalas dendam sekaligus melindungi kerajaannya. Yang ke-15 ada The World's Best Engineer yang menceritakan tentang seorang insinyur modern yang tiba-tiba bereinkarnasi ke dunia fantasi dalam tubuh bangsawan miskin. Dengan pengetahuan teknik dari bumi, ia membangun alat, senjata, dan infrastruktur untuk mengubah nasib keluarganya sekaligus menghadapi tantangan di dunia baru. Untuk anak teknik yang suka baca-baca komik, wajib banget sih baca komik yang satu ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku rekomendasiin pada video kali ini. Mungkin di next video aku bakal rekomendasiin manhwa yang lebih bagus dan lebih populer lagi ya guys. Buat kalian yang mau request bisa komen di bawah ya. Kalau kalian suka dengan konten aku, jangan lupa untuk di like dan subscribe ya.